Yang kecil-kecil diberikan dulu menang di awal, untung di awal, dengan tupoksi yang ada di Kementerian Perdagangan, yaitu terkait dengan halaman 11, perdagangan berjangka komoditi. Menjamin nggak sih terhadap objektivitas perdagangan komoditi yang saat ini banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang konon terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai bagian dari perusahaan komoditi berjangka. Dan ini banyak sekali keluhan dan tidak pernah menang, Pak. Tidak pernah untung. Yang untung yang perusahaan-perusahaan gede yang punya uang besar, mereka kemudian mengajak yang kecil-kecil, diberikan dulu menang di awal, untung di awal, tetapi berikutnya mereka akan buntung, habis. Terus ini, circle ini terjadi gitu. Nah, bagaimana menjaga transparansi dan akuntabelnya ya, saya kira ini harus dijelaskan gitu. Saya juga mencatat terkait dengan keamanan, Pak. Karena semakin kita sering sekarang masuk dalam platform tertentu, maka kita masuk dalam jebakan algoritma. Gitu. Betul ya? Kalau yang seperti Bu Wamen ini kan kaum milenial, jadi lebih menguasai. Mungkin kalau yang tua-tua seperti ketua KPU udah agak sepuh gini udah mulai ketinggalan sebetulnya. Tapi kalau yang level-levelnya Bu Wamen ini, saya kira sangat paham bagaimana kita masuk dalam jebakan algoritma. Itu terjadi, Pak. Kadang mereka bisa membaca pikiran kita dari perilaku kita. Gitu. Nah, kalau sudah masuk dalam jebakan, tinggal digiring aja. Kita akan kemana gitu. Nah, menyikapi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh Menteri Perdagangan? Toh ini juga penting untuk kita siapkan. Oleh karenanya, Pak Eko, saya melihat sebetulnya kalau memang betul tadi teman terdahulu mengatakan bahwa kita perlunya harmonisasi. Hal-hal seperti ini harusnya kita lakukan dulu pembahasan konsinyeri. 2-3 hari bahas detail seperti apa, harmonisasinya dengan peraturan-peraturan yang lain, law enforcement-nya seperti apa, pengamanannya seperti apa. Ini harus betul-betul dijaga. Jangan kemudian hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa kita fokus dan mampu untuk beradaptasi terhadap pada setiap perubahan, mengatur atau merubah terhadap peraturan perundang-undangan, tapi kasus-kasusnya tetap terjadi. Yang kasihan rakyat, yang kasihan konsumer. Itu yang menurut saya rapat ini penting. Saya hadir dan saya ingin bicara tentang persoalan e-commerce. Karena banyak sekali, kejahatannya sekarang sudah berpindah dari kejahatan offline sekarang ke kejahatan online. Dan bahkan mungkin ke depan volume kejahatan di bidang ekonomi dan penipuan ini akan lebih banyak di e-commerce, akan banyak di online. Oleh karenanya, jangan tanggung-tanggung, saya setuju kalau peraturan-peraturan yang ini sangat strategis, peraturan-peraturan pemerintah yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan bahkan ini menjadi kepentingan dan hajat hidup masyarakat, sebaiknya kita angkat menjadi undang-undang. Jadi nanti bisa satu klaster, di situ ada persaingan usahanya, di situ ada perlindungan konsumennya, dan ada kepentingan untuk sektor perdagangannya. Menurut saya ini yang memang ke depan harus kita perhatikan, sehingga kita bisa melahirkan peraturan, regulasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hero. Saya menarik bahwa pertemuan ini kita tindak lanjuti nanti dengan FGD, ya. Sehari atau 2 hari berkaitan dengan e-commerce. Memang tadi sudah bukan hanya kejahatan offline saja, tapi sudah melampaui kejahatan online. Gimana mungkin Pak Menteri dan juga KPPU dan juga BPKN, mereka ini melakukan live streaming, penjualan bukan melalui Indonesia, tapi langsung dari Guangzhou dan Yiwu, menggunakan subtitle. Nah ini nyikapinya gimana? Lalu barangnya langsung dikirim. Nah kan di situ ada di dalamnya ada SNI, ada halal, BPOM dan sebagainya.
Nah, ini harus kita sikapi. Banyak case-case yang seperti kayak gini, ini perlu kita sikapi juga. Saya nanti akan mengusulkan dengan pimpinan, yaitu melakukan FGD. Baik, selanjutnya